Nimawitimi Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Risayanti. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika. Fasilitator saya yakni Bapak Suprapto dan pengajar praktik saya yakni Bapak Albertus Alto Mangdare. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri Sentra Pendidikan pada kegiatan pendampingan individu 2 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Semoga video saya dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semua dan selamat menyaksikan. Saipa. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili Ibu Risayanti dan Bapak Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak angkatan 11, kami mengucapkan selamat siang, selamat datang untuk kegiatan kita di siang hari ini. Yang terhormat kedua pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11, dengan hormat kami sebut Bapak Albertus Alto Mangdare SE dan Ibu Mengkauli Hutabarat SEGR. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri Sentra Pendidikan, yang kami hormati rekan calon guru penggerak angkatan 11 yang turut hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Sentra Pendidikan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas perlindungan dan penyertaannya kita semua boleh dipertemukan di siang hari ini di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri Sentra Pendidikan bersama calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Risayanti dan Bapak Anton Rante. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua adalah doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak, yang kelima sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keenam sambutan dari pengajar praktik, yang ketujuh diskusi visi dan prakarsa perubahan, dan yang terakhir adalah doa penutup. Untuk tidak membuang waktu, mari kita siapkan hati kita untuk memulai kegiatan kita di siang hari ini dengan Allah Bapa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur berlimpah kami haturkan kepadamu ya Allah. Sekaligus juga terima kasih kami ucapkan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan, anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, dari semua nafas hidup baru dan semangat baru yang boleh kami terima pada pagi hari tadi. Sehingga pada siang hari ini di dalam ruangan ini dan pada kesempatan ini pula kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merancang, membicarakan dan mendiskusikan hal-hal yang begitu penting dalam kaitan dengan dunia pendidikan. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, kami yakin dan percaya tanpa bantuan dan pertolongan, dan juga tanpa kehendak, apapun yang kami rencanakan dan usahakan tak dapat berjalan dengan baik. Kami tidak bisa berjalan sendirian ya Allah. Kami berjalan teristimewa bersama Engkau sebagai penguat, penopang dan pelindung kami. Hadirlah bersama kami ya Allah di dalam tempat ini, agar apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas bersama teristimewa dalam konteks dunia pendidikan itu
teristimewa pula dalam konteks apa yang akan dibicarakan melalui guru penggerak dan calon guru penggerak pada siang hari ini. Kami boleh mencernanya dengan baik, sekaligus juga menjadikan itu sebuah metode untuk diri kami sebagai pendidik dan juga sebagai sebuah wahana untuk kinerja kami masing-masing. Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, itu semua kami lakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di dalam apa yang akan kami upayakan. Teristimewa yang menjadi sasaran utama adalah peserta didik kami. Kiranya ya Allah, kami menemukan ide baru, kami menemukan metode yang paling berkualitas, sehingga akhirnya kami dapat menjalankan metode semuanya itu lewat semangat kerja kami dan lewat tanggung jawab kami. Inilah doa singkat kami ya Allah, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pak Ferianto yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Guru Penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, terlibat di pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak
pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Salah satunya yang kita lakukan saat ini adalah wujud dari kolaborasi dari keterlibatan pihak sekolah untuk memberikan atau memfasilitasi kami selaku calon guru penggerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu guru, kami melakukan pendidikan ini selama dari bulan Juli, ya Pak ya, dari bulan Juli sampai bulan Desember nanti berakhir kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Oleh karena itu dukungan dan support dari Bapak Ibu guru bagi kami, kebetulan kami 3 orang ikut guru penggerak di sini, sementara Ibu Yuli juga, tetapi dia angkatan 10. Ya, sementara juga dalam pendidikan. Ya, dalam waktu dekat ini dia selesai, tetapi kami 2 orang ini seperti jadwal yang ada itu sampai bulan 12. Ya, dukungan dan juga support dari Bapak Ibu pengajar praktek sangat kami harapkan sehingga kami bisa lalui pendidikan calon guru penggerak ini, sehingga apa yang diharapkan dapat diwujudkan, dan ketika kami selesai nanti kami kembali ke satuan pendidikan atau dengan masyarakat untuk mengimplementasikan apa yang telah kami peroleh kurang lebih 6 bulan. Oleh karena itu saya tidak banyak lebar menyampaikan hal-hal karena mengingat waktu yang mana sebentar 3:30 kami akan ikut rukun lagi, 3:30 dilaksanakan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada kedua pengajar praktik Bapak Albertus Santo dan juga Ibu Menteri Barat yang sudah berkenan untuk datang mewujudkan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu pengajar praktek, dan juga Bapak Ibu yang ada. Kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi kesediaan kita untuk tetap ada bersama-sama walaupun sebenarnya KBM kita selesai jam 1, tetapi kita masih menyempatkan diri untuk mengambil bagian dalam kegiatan di siang hari ini menjelang sore. Oleh karena itu terima kasih atas kesediaan kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang menjelang sore hari. Terima kasih. Amalomo, Imam Itimi, Saipa. Waktu saya kembalikan. Demikian sambutan dari Kepala SMP Negeri Sentra Pendidikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan. Yes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita sekalian. Ya, salam dan bahagia. Saya menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Ibu Uli
terkait dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh Bapak Ibu calon guru penggerak dalam melaksanakan program pendidikan calon guru penggerak. Ada 4. Yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua adalah kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga adalah kepemimpinan manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan pengembangan sekolah. Kebetulan pada sesi kali ini adalah pendampingan individu yang kedua berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk satuan pendidikan. Dari 10 modul yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak, saat ini masih berada pada posisi modul yang keempat. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kita hari ini adalah pada modul 1.3, yaitu visi daripada guru penggerak itu sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian, kegiatan diskusi kita berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan pada saat kita masih kecil ataupun pada saat kita sebagai pendidik dalam merencanakan pembuatan, penyelenggaraan, evaluasi dan refleksi terhadap seluruh proses belajar mengajar yang berpihak kepada peserta didik. Kita sering menanyakan kepada anak-anak, kelak besar anak-anak ini menjadi seperti apa? Harapan-harapan ataupun doa impian itu yang biasanya kita dengar dari anak-anak itu beragam. Ketika anak yang berada pada lingkungan yang lengkap, secara otomatis cita-citanya itu pasti tinggi. Tetapi ketika anak yang berada pada lingkungan yang penuh dengan keterbatasan, secara otomatis niat atau cita-citanya pasti sebatas apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia amati. Sebagai pendidik, mari kita bersama-sama, kita berkolaborasi, kita mewujudkan impian daripada anak-anak itu agar yang terbatas itu menjadi lebih luas. Kemudian yang tinggi tidak tinggi tadi itu dapat tercapai sesuai dengan tuntutan daripada kita sekalian, berdasarkan kekuatan kodrat dari yang dimiliki oleh anak itu sendiri, yaitu ada kodrat alam, kemudian kodrat zaman, dan karena anak itu adalah manusia dan bagian dari masyarakat, sepantas dan selalatnya memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita kolaborasi bersama. Yang pertama adalah memfasilitasi calon guru penggerak di dalam merumuskan kalimat rumpang, kemudian mereview visi sekolah seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Uli. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan ataupun karakter daripada profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir berkaitan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ini untuk membuat prakarsa perubahan atau program yang berpihak kepada anak. Dalam hal ini calon guru penggerak akan mempresentasikan, berbagi, sharing dengan Bapak Ibu sekalian dalam nuansa yang penuh dengan kekeluargaan dan sukacita terkait dengan visi daripada guru mata pelajaran dari calon guru penggerak dan prakarsa perubahan atau program apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu CGP dengan menggunakan konsep baja. Kemudian pada pendampingan individu yang kedua ini akan ada kaitannya dengan langkah karya yang terakhir, yaitu panen hasil. Kemudian pada modul 10 yang berkaitan dengan penyusunan program yang berpihak kepada peserta didik, yang didahului dengan pembuatan prakarsa perubahan berdasarkan konsep inquiry apresiatif. Itu merupakan suatu filosofi atau landasan yang berpikir positif dalam rangka untuk upaya mengkolaborasikan segala sumber daya yang ada di masing-masing satuan pendidikan, organisasi, masing-masing diri ataupun lingkungan, sehingga dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan berbasis aset atau kekuatan. Jadi kita kenal dengan istilah ATAP konsepnya dalam merumuskan visi. A itu adalah aset atau kekuatan atau modal kita.
kemudian ada T itu adalah tantangan, kemudian A itu aksi, kemudian P yang terakhir itu adalah pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sangat luar biasa ketika awal kita masuk, nuansanya sangat beda. Saya izin Bapak Kepsek dengan Ibu Risa, kok ini suasananya sangat formal sekali, tapi luar biasa. Ini merupakan bentuk dari budaya positif, artinya bahwa sama-sama kita memiliki persepsi yang sama untuk menjadi seorang transformator sebagai pendidik yang menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Izin Bapak dan Ibu, dalam kolaborasi ini bersama-sama kita akan mereview, melihat kembali seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu terdahulu, bahwa visi sekolah yang telah dibuat oleh kita selama ini, visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan biasanya kita buat hanya sebagai tuntutan administrasi, karena ada pengawas, kemudian mau akreditasi dan segala macam, barang itu kita harus lengkapi. Tetapi sebagai seorang transformator dalam bidang pendidikan, kita harus memastikan yang berkaitan dengan kompetensi tadi, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah, kepemimpinan pembelajaran, kemudian ada pengembangan diri dan orang lain. Kita berkolaborasi supaya memastikan visi yang akan kita review itu harus berpihak kepada peserta didik dan semaksimal mungkin kita bisa merealisasikan dalam ekosistem pendidikan atau pembelajaran di SMP Negeri Sentra Pendidikan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kita mereview visi daripada sekolah kita bersama-sama melihat apakah visi tersebut sudah ada nilai-nilai atau dimensi dari profil pelajar Pancasila atau tidak. Dalam kalimat visi tersebut ada perilaku atau kata-kata yang bisa menggugah atau menggerakkan hati ketika orang baru melihat, orang membaca, dia punya hati tergerak untuk mau. Mari kita berkolaborasi, bergandengan tangan untuk melaksanakan visi yang telah dibuat bersama-sama dalam satu satuan pendidikan. Iya, jadi Bapak dan Ibu, harapan kita bersama setelah proses kolaborasi ini di akhir ada hasil yang kita buat bersama. Kita sepakati, yang pertama izin Bapak Kepsek mungkin berkaitan yang kita review kembali visi tersebut, dan itu merupakan hasil dari kesepakatan kita bersama. Kemudian hasil yang kedua diharapkan kepada masing-masing dari Bapak Ibu guru yang ada di sini di SMP Negeri Sentra Pendidikan untuk bersama-sama kita membuat visi untuk mata pelajaran kita masing-masing. Kemudian program atau prakarsa para perubahan yang kita buat berdasarkan visi daripada guru mata pelajaran. Alasannya mengapa demikian? Supaya menghindari, barang ini bukan hanya karena tuntutan administrasi, tetapi ada namanya motivasi intrinsik dari dalam diri, menyadari untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan, merealisasikan visi yang telah kita buat bersama. Sehingga selama ini kita lihat, oh visi sekolah ini begini, kemudian misinya ini kok dia itu lebih bersifat abstrak, bukan konkret. Alangkah baiknya masing-masing guru mata pelajaran kita buat supaya kita semua memiliki andil tanggung jawab untuk melaksanakan visi sekolah itu berdasarkan kita punya visi guru mata pelajaran, kemudian prakarsa perubahan yang kita buat sehingga berdampak kepada program daripada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan visi ini kan merupakan salah satu bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Izinnya mungkin Pak Nur ada tambah sedikit waktu 5 menit. Iya, dalam KOSP itu kan kita kenal ada beberapa komponen. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua ada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga pengorganisasian pembelajaran yang meliputi ada namanya pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat adalah perencanaan pembelajaran yang berkaitan dengan pembuatan modul ajar. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Jadi kegiatan kita kali ini diskusi terkait visi, kemudian
prakarsa perubahan dalam satuan pendidikan ada kaitannya juga dengan tuntutan daripada kurikulum merdeka, yaitu bagaimana satuan pendidikan menyelenggarakan, mereview, menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu pada poin yang kedua. Jadi kita saling mendukung, kolaborasi, saling menguatkan, sehingga tidak hanya semata dalam bentuk konsep tertulis, tetapi konsep itu bisa ditularkan, ditubuh kembangkan dalam tingkah laku atau perbuatan kita sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat antusias, kemudian boleh memberikan waktu kepada kita sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan diskusi kita pada siang hari ini, dan Ibu Risayanti serta Ibu Yuli yang juga bersama-sama mengakomodir, memfasilitasi, mewakili keluarga besar Balai Guru Penggerak Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Kami menyampaikan segala apresiasi dan ungkapan terima kasih atas segala antusias kolaborasi dari keluarga besar SMP Negeri Sentra Pendidikan dalam mendukung program pemerintah, yaitu pendampingan individu yang kedua, pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Iya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Baik, demikian sambutan dari kedua pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sambutannya. Kami mendapat sedikit wawasan dari kegiatan kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada inti dari kegiatan kita di siang hari ini, yaitu kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri Sentra Pendidikan bersama calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Risayanti. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Risa. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Aluletus Alto Manggari SE, dan Ibu Uli Hutabar SEGR, dan yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian beserta staf tata usaha. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya sangat apresiasi dan bersyukur memiliki Bapak Ibu yang hingga pada saat ini terus mendukung saya dan Pak Kepsek untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelum kita memasuki kegiatan diskusi kita, visi untuk prakarsa perubahan pendampingan individu 2 pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mimika pada SMP Negeri Sentra Pendidikan. Sebelum kita diskusi, saya tahu Bapak Ibu di sini lapar, belum makan, ya. Betul sekali. Hanya sembari kita makan snack, kita bergerak dulu, ya. Kita fokuskan dulu, kita semangat. Ada sedikit ice breaking, ya. Bapak Ibu tolong ke tengah, dan berbaris menjadi 2 barisan. Bisa? Oke. Ayo, silahkan menjadi 2 barisan. Ayo. Ayo semangat. Siapa yang kelasnya nih? Setiap pagi dibagi evaluasi. Ayo. 2 baris menjadi 2 barisan. Saling memegang pundak rekannya. Kalau saya bilang mundur, berarti mundur. Maju, kiri, kanan. Oke. Oh, oke. Ya. Oh iya. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Oke.
kebalikannya. Lawan katanya. Kita berarti pendek, pendek, pendek. Dan sebaliknya bisa ya? Bisa. Ini aja nanti. Pendek, pendek, Wih. Memang dari dulu tidak ada pasangan. Ingat ya babanya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Apa kesepakatan kelas kita ya, kesepakatan diskusi kita. Saya memberikan contoh seperti ini, mungkin ada tambahan. Yang pertama itu ada gambar jam, berarti tepat waktu ya di sini. Kemudian ketika memberikan sanggahan bisa ya dengan mengangkat tangan. Kemudian setiap memberikan pendapat kita wajib menghargai, mungkin dengan kita memberikan apresiasi atau tepuk tangan. Kemudian aktif dan bersemangat dalam menyampaikan ide atau gagasan. Dan yang terakhir menjaga kelas tetap kondusif dan nyaman. Ada tambahan? Atau sepakat dengan yang saya sudah tampilkan? Sepakat, Bu. Oke, baik. Yang idenya bagus harus ditraktir. Yang buang air di toilet, jangan di kelas. Oke, tujuan diskusi kita ya pada hari ini yaitu yang pertama merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti saya akan memberikan kertas ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan isi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kita akan melihat dimensi-dimensi apa saja yang ada dalam visi sekolah kita. Yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi ketika kita kan sudah menetapkan visi waktu itu secara bersama-sama. Nah, nanti kita akan membuat suatu prakarsa perubahan dan alatnya itu apa? Yaitu menggunakan inquiry apresiatif yang nanti akan dijelaskan lebih detail itu nanti pada saat Pak Anton yang memandu. Nah, di sini Bapak Ibu ada puisi ya, puisi yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Nah, bagaimana kita mendengar dulu ya isi puisinya. Mungkin saya beri kesempatan kepada kakak terkasih ya, Ibu Sroyer selaku guru bahasa Indonesia untuk membacakan puisi kita.
Cuma tes doang. Kakakku saja. Kita harus rekam. Iya, gue sengaja. Hari ini kau saja yang hidup di Iya. Kemarin kamu Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Merdeka! Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Gus Royal sudah membawakan puisi sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu sekali lagi. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak dari puisi yang dibawakan oleh rekan kita. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi tersebut? Ada yang bisa menyampaikan? Saya minta pendapat dari Pak Palan dulu. Pak Palan, bagaimana? saya menghayal, Menghayal apa ini? menghayalkan Indonesia. Hah? Ternyata dari Sabang sampai Merauke itu luas, beragam, Ada lagi? banyak kekayaan alamnya. Terus? Ya pokoknya sangat indah. Oke, baik. Coba Ibu Nelly. Nah, Ibu Nelly, apa yang Ibu rasakan ketika mendengar puisi yang tadi?
kita. Saya merinding, terus terharu. Ternyata perjuangan pahlawan itu untuk kemerdekaan kita ini sangat luar biasa. Seperti Pak Falan tadi bilang juga, ternyata keragaman itu ada di Indonesia. Benar, keragaman itu ada di Indonesia ya, keragaman budaya ya, kebinekaan kita. Nah, dalam hal ini Soekarno ini menuangkan sebuah puisinya ya, menuangkan visinya itu melalui sebuah puisi. Jadi visi itu bukan hanya sekedar kata-kata seperti yang dipajang di depan ini Bapak Ibu, tapi juga bisa dituangkan dalam bentuk apapun. Contohnya adalah puisi ya. Oke. Nah, puisi itu bagaimana ya wujud dari kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno itu begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Jadi intinya Bapak Ibu, visi itu harus menyemangati, mampu menggerakkan hati kita, dan tentunya ada kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Dalam hal ini contohnya sekolah kita. Jadi visi kita itu harus mampu menyemangati, menggerakkan hati kita untuk kita saling berkolaborasi dalam satuan pendidikan di SMP Negeri Sentral. Nah, apa itu visi? Visi adalah sebuah pandangan ke depan atau cita-cita dari seorang pribadi, komunitas, atau organisasi yang ingin dicapai. Atau dalam hal ini representasi visual kita akan masa depan. Jadi visi kita itu apa? Visi kita itu nanti mengacu bahwa visi harus berpihak pada murid, ya. Nah, untuk itu kita setiap guru mata pelajaran itu kita harus punya visi, ya. Kita punya visi, nah gabungan dari visi-visi kita ini akan menjadi visi sekolah. Dan visi sekolah kita itu merupakan salah satu ya komponen penyusun KOSP kita. Ada di mana? Di nomor 2 Bapak Ibu. Ya. Jadi nomor 1 itu karakteristik. Jadi kita harus tahu karakteristik anak kita sehingga nanti visi yang ada itu akan selaras dengan karakter anak-anak kita di sekolah seperti itu dan kebutuhan anak-anak kita. Nah, apa fungsi dari visi? Yaitu menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi maksimal. Jadi bukan hanya sekedar dipajang, didengar, dan dilihat, tetapi ada kontribusi kita semua Bapak Ibu untuk memajukan sekolah kita. Nah, setiap guru itu pasti memiliki impian, ya. Impian atau di sini disebut kita gambaran imaji Bapak Ibu tentang murid impian di masa depan. Nah, untuk mengimpikan murid kita di masa depan ya, tentunya harus memperhatikan yang pertama lingkungan belajar yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua situasi murid kita. Yang ketiga peran guru, peran kita seperti apa? Apakah kita sudah memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau belum selama ini? Kemudian suasana sekolah yang kita bangun itu seperti apa? Apakah kita hanya cuek-cuek saja, malas tahu, atau kita sudah maksimal atau belum? Nah, ini saya membuat salah satu impian saya ya di masa depan. Saya punya murid itu seperti apa? Yang pertama, saya memimpikan murid saya itu semangat, sehat dan aktif. Kemudian sekolahnya nyaman. Apa peran saya? Di sini saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, dan tentunya ini menggerakkan Bapak Ibu semua agar kita bersama-sama mampu memajukan sekolah. Dan apa yang berhasil dari murid kita ya? Murid kita itu harus mencapai kebahagiaannya, ya. Tentunya dengan terlihatnya nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang ada di 5 dimensi itu, yang bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan, mandiri, ya, dan gotong royong. Nah, saya sebelum masuk ke sini nih, saya mau bertanya kepada Ibu Adrili. Ibu Adrili sudah punya visi belum sebagai guru mata pelajaran? Belum ya. Tapi Ibu Adrili punya impian nggak? Impian gambaran murid di masa depan itu seperti apa?
kalau melihat situasi sekolah sekarang ya, sekolah kita sekarang itu kan lebih menekankan ke kurangnya semangat siswa gitu. Jadi mungkin nanti kalau buat visi itu lebih menyelenggarakan kayak pembelajaran yang menarik dengan media-media yang menarik, dengan pendekatan-pendekatan yang menarik juga supaya meningkatkan minat belajar siswa. Oke, baik, luar biasa. Sekarang saya beralih ke Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah punya visi? Pasti sudah. Nah, coba Ibu Yuli ceritakan visinya apa sih sebagai guru mata pelajaran matematika? Terima kasih Bu Risa atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya membuat visi saya sebagai guru mata pelajaran matematika, yang saya lihat adalah minat belajar peserta didik kita itu sangat kurang. Sehingga untuk meningkatkan minat belajar peserta didik khususnya untuk mata pelajaran matematika, saya membuat sebuah visi, yaitu saya ingin melaksanakan atau merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, yang tentunya sesuai dengan materi ajar dan karakteristik peserta didik kita di sini. Kemudian dalam pembelajaran tidak lupa saya melibatkan atau menggunakan media pembelajaran yang kadang saya buat sendiri atau saya bisa adaptasi dari YouTube atau dari karya orang lain seperti itu. Terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli sangat inovatif ya, menggunakan media. Kemudian tadi pembelajarannya didasarkan pada kebutuhan karakteristik anak. Jadi beliau menerapkan diferensiasi juga di kelasnya. Sekarang saya mau mendengar dari Mama Asrama. Mama Asrama kira-kira punya visi apa ini? Ayo. Visi ya. Saya punya visi ingin mengubahkan anak-anak menjadi anak-anak yang bukan anak-anak yang tertinggal. Terutama saya melihat potensi mereka dulu, dari situ baru saya kembangkan. Saya bagi mereka dulu sesuai dengan potensi-potensi mereka dan saya kembangkan mereka dengan apa yang mereka bisa, yang potensi yang mereka miliki. Seperti itu, menjadikan anak yang bisa berubah, yang dari tidak bisa berubah dengan apa yang ada pada dia, yang dia miliki potensi yang ada itu. Saya mau bahwa dia tidak tertinggal, dia pasti bisa. Dengan cara yang seperti begini saya berikan langkah-langkah untuk berubah seperti begini. Kau harus tinggalkan yang ini, kau bergerak maju dengan hal yang ini yang bisa membawa engkau berubah. Adakan perubahan. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, luar biasa Mama Asrama, Ibu Margareta Wali. Dari pernyataannya berarti saya bisa mengambil kesimpulan Ibu sudah menerapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ya mengacu pada kodrat anak ya. Jadi pendidikan anak itu sejatinya itu Bapak Ibu kita harus mampu menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu kita lihat dari background dia, latar belakang dia, budayanya seperti itu. Tentunya budaya di Timika pasti akan berbeda dengan di Jayapura ataupun di tempat lain. Nah, bagaimana dengan kodrat zamannya? Kodrat zamannya itu kita guru harus menuntun anak-anak kita dan memfasilitasi anak-anak kita dengan skillnya, terutama di era abad 21 ini ya, yang mana teknologi semakin canggih. Anak-anak membutuhkan skill-skill yang seperti itu sehingga mereka mampu bersaing di luar sana seperti itu. Nah, harapan siswa kita ya di masa yang akan datang yaitu di mana siswa itu dia mampu memahami, ya mampu menyadari bahwa dia adalah sosok pelajar Pancasila, di mana dia adalah pelajar yang belajar sepanjang hayat dan menampilkan profil dirinya sebagai profil Pancasila. Untuk itu kita harus menelaah visi kita Bapak Ibu, ya apakah sudah sesuai atau belum, sudah berpihak kepada dimensi ini, ya yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah,
Bagaimana kita merumuskan visi kita? Ya, yang pertama, kan tadi ada guru-guru yang masih belum memiliki visi. Mulai sekarang kita harus berubah, Bapak Ibu. Kita harus punya visi setiap guru mata pelajaran. Supaya program kita itu jelas, kita mau buat apa, outputnya seperti apa untuk anak didik kita. Nah, ya langkah yang pertama, setiap guru dan warga sekolah memiliki impian dan dituangkan dalam visi pribadi kita masing-masing. Ya, setiap guru mata pelajaran, baik juga tata usaha, punya visi masing-masing. Kemudian kumpulan impian-impian tadi itu akan membentuk yang namanya visi sekolah kita, dan kita selaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan anak didik kita. Ya, selanjutnya, nah untuk merumuskan visi sekolah kita akan dibantu dengan kalimat rumpang. Jadi nanti saya akan membagikan kertas seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tolong diperhatikan. Dan sticky note nanti tolong diisi, ya, tolong diisi. Itu kan titik misalnya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di bagian Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru nanti hasilnya itu punya visi di setiap mata pelajaran. Bisa ya? Kita bagi kelompok, boleh? Boleh. Ya, kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Mama masuk di kelompok papalan. Oh, papalan dengan Pak Ahmad. Bahaya. Nah. Berisi. Jadi ini saya kasih kertas. Nanti diisinya di sticky note ini, Bapak Ibu, baru silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Oke, silakan. Mari bergabung Ibu berdua. Silakan. Mau yang mana? Anda. Dengan Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang ini, dan Bapak Ibu punya visi masing-masing nantinya. Tidak mana Seperti saya, Bapak Ibu punya visi bahwa saya harus mewujudkan anak yang cerdas, terampil, dan kreatif dalam pemanfaatan teknologi digital. Seperti itu. Nah, jadi pada saat menerapkan pembelajaran di kelas, saya mengharapkan anak-anak itu selain keterampilan proses sainsnya ada, mereka juga terampil menggunakan teknologi. Saya kasih waktu ya Bapak Ibu, 3 menit bisa? 1 orang ya. Ayo, gas. Kita memimpikan anak yang punya kemauan belajar. Di sticky note ya. Itu hanya saya kasih untuk sebagai pembaca. Oh, jawabnya di ini. Ya, jawabnya di sini. silakan itu kan ada. Itu kan ada 6 kalimat, Bapak Ibu bisa membagi tugas. Ya. Oh. Ya. Sudah kita isi bersama sudah. Mana kami? Murid yang berguna dan Ya. Nanti kelompok 1 yang kuning. Ya, yang kuning. Kemudian kelompok. Ya, sama ini semua jawabannya satu sini. Boleh, terserah. Iya. Mau satu itu, satu begini, satu pertanyaan boleh. Kalau cukup nggak apa-apa. Yang penting diisi. Di situ kan ada 3 kertas yang saya sediakan ya Bapak Ibu, nanti dipilih kelompok 1 di sini, kelompok 2 ini, kelompok 3. Kita bagi kelompok biar menghemat waktu. Jadi kita memimpikan murid-murid itu apa dari dimensi program Pancasila yang dimaksudkan. Apakah ada mungkin mandiri? Tidak ada. Saya percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Adalah anak yang memiliki potensi. Kita sadar itu bahwa mereka ada banyak yang kosong. Mereka membutuhkan pendidikan. Pendidikan.
bagi memberi saya dua pertama, dua pertama, ini dua terakhir Pak menjawab anak sudah ada yang selesai? Kalau begitu saya minta ketiga rekan saya mungkin yang sudah selesai duluan bisa membacakan kalimat rumpangnya. Baik, terima kasih. Setelah itu baru menempelkan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami ada 3 orang, jadi dari 2, 4, 6 kalimat rumpang yang ada kami berbagi. Saya 2 kalimat rumpang yang pertama, Ibu Nelly 2 kalimat rumpang yang tengah, kemudian Pak Fernando 2 kalimat rumpang yang terakhir. Untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki minat belajar yang tinggi. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki potensi yang unik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nelly. Baiklah, saya akan menjawab kalimat rumpang nomor 3 dan 4. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita lebih mengutamakan peserta didik seperti saya mengetahui kebutuhan mereka pada saat proses pembelajaran. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangatlah perlu untuk masa depan mereka. Kalimat rumpang dari murid kita warga sekolah ini yakin untuk mencapai sebuah visi yang dipakai membutuhkan perjalanan yang ekstra. Terus kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa proses pendidikan tidak semudah berpanggilan tangan, tapi butuh kerja keras. Oke, buat kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang meriah ini, beri tepuk tangan. Oke, sekarang kita menuju ke kelompok 2, kelompoknya Pak Ahmad. Oke, siap. Ini dua ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini tadi sudah berdiskusi melihat kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid. Jadi kita akan menjawab ke-6-nya secara bersamaan. Kalau cocok berarti kita kompak. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berakhlak mulia. Mantap. Kita percaya bahwa murid adalah unik. Mantul. Di sekolah mengutamakan adab. Luar biasa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Keren. Kita warga sekolah ini yakin untuk mendukung masa depan anak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan. Kebersamaan wakililah. Hampir. Oh ya, kelompok 1 coba kita akan dengar kelompok 1. Sana kelompokmu. Kalian jadi serius kan? Itu kelompok serius itu. Siapa ada? Ya. Kasih Jenny. Ya, di sini ada nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif, mandiri, dan semangat belajar. Nomor 2, semangat belajar itu penting. Kita percaya bahwa murid adalah murid-murid yang sangat cerdas. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan siswa-siswa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi mereka.
Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk perubahan yang lebih baik. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sukses butuh kerja keras. Sukses butuh kerja keras. Kita silakan ditempel kelompok 1. Ayo. Kita ini sebenarnya kelompok berapa? Ini 1 sebenarnya. Oh. Yang tadi saya mau bilang kita kelompok 3 yang bertiga. 4. 2. Kami sudah 2 lagi. Oh, Bu Kris. Oh, yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Posisi sini. Ya. Makanya dari janji ya. Abu Adri serius kalau dengan Pak yang Semakin kau diam, HB-mu semakin rendah. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi kalimat penumpang. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang visinya Bapak Ibu nantinya ya. Saya berharap masing-masing nanti guru mata pelajaran dan staf TU itu punya misi. Nah, di sini kita punya visi sekolah kita nih, yaitu kita lihat dulu terwujudnya generasi Papua yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berbudaya dan berwawasan global. Yang menjadi telaah kita, apakah visi kita ini sudah berpihak pada murid kita atau belum? Sudah sesuai dengan karakteristik anak didik kita atau belum? Saya mau mencoba bertanya ke Ibu Magdalena. Silakan Ibu Magdalena, silakan berdiri. Apakah visi kita ini sudah berpihak pada murid atau belum? Generasi Papua yang bertakwa, berakhlak mulia, sudah terampil, berbudaya, berwawasan global. Kalau untuk saya belum semua. Kalau berakhlak mulia, sebagian punya akhlak mulia, cerdas dan terampil. Mereka sangat cerdas dan terampil dalam berbagai hal, seperti ekstrakurikuler itu mereka banyak, sangat cerdas, mereka berbudaya. Mereka budaya masing-masing sangat kuat. Untuk berbudaya, budaya mereka berbeda-beda, tapi mereka menurut saya berbudaya itu masih perlu, karena ada yang melupakan budaya juga ada, karena dengan adanya era yang ada ini, karena banyak yang masih ini dengan budaya, tapi untuk saya itu saya tidak. Berarti semuanya belum berpihak ya? Belum terlalu berpihak pada murid. Oke, saya kembali ke Pak Ahmad Zainuddin Suhri. Apakah visi kita sudah berpihak pada murid? Ya. Terkait visi. Berdiri Pak Ahmad. Oke. Oh ya, suaranya jadi lebih. Iya. Ya, terkait visi misi kita, memang kita mengatakan visi misi ini ada jangka waktunya. Jadi ini merupakan upaya yang kita capai, tidak bisa dia instan langsung apa yang dicita-citakan ini 100% bisa berhasil, tapi step by step. Seperti saya sepakat yang pendahulu tadi menyampaikan, visi misi ini 1, 2 ataupun dari beberapa komponen yang dicita-citakan oleh, saya mungkin bisa katakan founding father kita sebelumnya untuk sekolah ini sudah mulai tercapai. Jadi dari generasi Papua kita tahu sendiri 99% peserta didik kita adalah Papua. Jadi memang generasi Papua yang bersekolah dan berproses di sini, dari kegiatan yang berbau tentang ketakwaan, akhlak mulia, itu sudah ada baik di asrama maupun di sekolah. Dan bahkan tidak jarang juga kita setiap kegiatan-kegiatan, saya ambil contoh pada saat kita pelepasan itu, pelepasan kemarin yang sekolah lain melakukan dengan euforia yang luar biasa dan bahkan berlebihan, tapi kita cukup dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan atas kelulusan, itu menjadi lebih hikmat dan memiliki ciri khas sesuai dengan cita-cita kita. Sekarang kita terkait berbudaya, dua budaya yang sangat menonjol di sini itu menjadi kita punya ciri khas. Jadi terlihatlah peserta didik kita ketika lagu WCC yang diputar, ya semuanya langsung bergoyang. Ketika lagu
seka yang diputar semuanya langsung bergoyang dan bahkan bapak ibu gurunya juga bergoyang. Nah, ini budaya-budaya yang sudah mulai terbentuk dan menjadi ciri khas. Dan tidak jarang ini mohon izin kita kegiatan pramuka, setiap seni dan budaya tetap kita unggul di situ dan ya kita menjadi yang terbaik untuk penampilan seni dan budaya. Nah, untuk wawasan global, ini yang menjadi tantangan kita karena global ini luas, tapi ini perlu menjadi cita-cita kita atau menjadi visi misi kita karena namanya visi misi ini adalah yang tinggi, sehingga kita bagaimana warga SMP Negeri Sentra Pendidikan memiliki kebersamaan dan upaya untuk mewujudkan yang tinggi itu. Terima kasih. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Ahmad. Nah, saya minta pendapat untuk Pak Kepsek. Kira-kira Pak, visi saya sudah berpihak pada murid atau belum? Ya, terima kasih waktu yang diberikan Ibu Risa. Tentunya kata berpihak pada murid artinya mengutamakan siswa. Apa yang kita lakukan itu semuanya muaranya atau tujuannya kepada siswa. Oleh karena itu ketika kita merancangkan visi misi ini bersama kurang lebih 2 tahun yang lalu, tentunya kita implementasinya ke sana, arahnya ke sana adalah siswa. Oleh karena itu kalau dikatakan apakah visi kita berpihak kepada murid, saya katakan iya, sangat berpihak kepada murid. Ya, seperti itu. Oke. Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Kepsek. Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan pendapatnya sangat luar biasa. Ada yang menyampaikan belum terlalu berpihak, ada yang sudah menyampaikan sudah berpihak, ya. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menelaah di mana nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya di visi kita. Ada yang bisa menjawab? Di mana letak dimensi profil pelajar Pancasila? Kayaknya kita sudah merdeka, kurikulum merdeka banget sebelum ada kurikulum merdeka ini. Ya, kita kemudian dimensi yang pertama ya. Kemudian budaya dan wawasan global masuk ke kebinekaan ya. Iya, kebinekaan global. Nah, setelah kita memiliki visi Bapak Ibu, kita akan menuangkannya melalui prakarsa perubahan. Ya. Nah, oke. Nah, pertama, bagaimana menuangkan kalimat prakarsa perubahan? Yang pertama, mengambil salah satu komponen dari visi yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi contohnya visi kita itu yang tadi itu ada nilai dimensi yang pertama kan, berakhlak ya. Kemudian yang kedua itu ada tadi apa? Berkebinekaan global. Nah, untuk mewujudkannya ya, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bapak Ibu. Di mana pendekatan ini ya mengacu pada upaya kolaborasi kita, kemudian mengacu pada kekuatan-kekuatan positif yang kita miliki. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita mencapai atau mewujudkan visi kita, yaitu menggunakan model Bagja. Bagja itu adalah ya buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan itu merupakan penentu arah. Impian kita itu seperti apa, mau dibawa kemana murid kita, seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini maksudnya kita harus mengetahui potensi-potensi yang ada dalam sekolah kita. Pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita lewati, prestasi-prestasi apa yang sudah kita capai, seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kemudian ada yang namanya dalih mimpi. Bagaimana program kita yang sudah berjalan ini jika nanti terwujud, ya? Kondisi ideal yang seperti apa yang kita harapkan dari kita punya murid. Nah, kemudian jabarkan rencana, tentunya strategi-strategi apa yang kita miliki, yang kita akan buat secara bersama-sama, berkolaborasi ya untuk mewujudkan visi kita tadi. Kemudian yang terakhir itu atur eksekusi, di mana siapa yang turut serta mengambil kebijakan, tentunya misalnya kepala sekolah dan hasil
dari musyawarah mufakat kita bersama, Bapak Ibu. Jadi bab J ini merupakan tahapan yang membantu dalam menerapkan paradigma inquiry apresiatif. Nah, sementara itu untuk membawakan perubahan yang terpenting adalah menjalin relasi yang baik dengan aktor-aktor yang ada. Relasi akan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dan komunikasi yang baik akan mendorong terwujudnya kolaborasi. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus membangun relasi kita dulu menjadi lebih baik, hubungan kita menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya komunikasi kita seperti apa, Bapak Ibu? Kita harus membangun komunikasi yang baik sehingga nantinya kita akan berkolaborasi bersama untuk mewujudkan visi kita. Bapak Ibu, dari visi tadi kita akan menuangkan ke dalam prakasa perubahan ya. Prakasa perubahan itu nanti endingnya itu program apa yang kita mau buat seperti itu. Dan nanti ada rencana tindak lanjutnya atau evaluasinya seperti apa begitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan memantik Bapak Ibu. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Saya minta pendapatnya Pak Ferianto dulu. Terima kasih. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi dan misi sekolah? Menurut saya yang pertama, kata inisiatif perubahan yang perlu digarisbawahi yaitu yang pertama adalah perlu adanya kolaborasi baik, mulai dari pimpinan kepala sekolah sampai kepada para guru dan bawahan yang lain, sehingga ada komunikasi yang baik, melahirkan ide-ide, berdiskusi bersama secara berkala, sehingga dari situ kita menemukan poin penting apa saja yang perlu dilakukan dengan adanya temuan dari diskusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlu adanya keterlibatan antara guru dan siswa dalam menjalankan atau memaparkan ilmu yang diberikan kepada siswa. Sehingga dari situ antara guru dan siswa sama-sama menemukan apa titik lemahnya sehingga melahirkan adanya sebuah sikap berinisiasi. Sehingga dari inisiasi itu adanya temuan perubahan yang positif. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana pendapatnya Pak Reski? Saya belum dengar Pak Reski bicara. Ayo, Pak Reski. Kalau menurut Pak Reski, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya mungkin membuat membuat kolaborasi untuk semacam membuat kegiatan bersama sekolah-sekolah yang di sini kan ada 3 SMP, SMA dan SD. Ini bisa dibuat kegiatan atau apa Artinya kerjasama antara sekolah yang satu atap, SD, SMP, SMA. Oke. Bagaimana dengan Bu Yuli? Bu Yuli, bagaimana? Dia sibuk. Saya tidak bisa baca pertanyaan. Oh, saya bacakan dengan Bu Yuli. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan yang dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Baik, Ibu Risa, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi. Yang jadi inti dari pertanyaan itu adalah inisiatif perubahan ya. Jadi kalau menurut saya mungkin yang perlu kita tingkatkan di sini yang pertama adalah kolaborasi baik antara kita sesama guru maupun dari pimpinan dengan guru sehingga apapun yang menjadi program sekolah itu kita harus bisa bekerjasama dan berkolaborasi bersama untuk dapat mewujudkan atau melaksanakan program-program yang ada karena tentunya program-program sekolah yang disusun itu berdasarkan visi yang ada. Jadi kalau sebagian besar dari program sekolah itu bisa dilaksanakan, maka dapat disebutkan bahwa visi sekolah kita bisa tercapai. Jadi menurut saya kolaborasi dan komunikasi yang baik, karena kalau tanpa ada komunikasi yang baik, kolaborasi tidak akan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bu. Oke, kemudian pertanyaan pemantik kedua nih. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, ya, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah dari kelompok ini? Guru, orang tua, ya. Guru, orang tua, kepala sekolah.
untuk mewujudkan visi sekolah. Tentunya yang pertama, ya. Mama Selamat bisa berdiri? Wah, duduk aja sudah terhormat. Supaya bergerak. Tentunya itu kita buat visi itu dari kebersamaan kita, toh. Ya. Kita lihat perkembangan yang sudah kita alami bersama anak-anak, jadi kita anggap visi, toh, untuk mengadakan perubahan yang ini perubahan. Jadi guru melihat perkembangan di sekolah, makanya ingin mengadakan perubahan, melibatkan orang tua. Orang tua supaya bisa bekerja sama. Untuk bekerja sama itu kita harus satu, toh. Jadikan satu dulu. Ini sih visi yang kita buat untuk anak-anak kita berubah. Orang tua dengar, harus siap menerima apa yang guru sudah siapkan ini untuk perubahan. Nah, kalau untuk saya yang saya terapkan di asrama, untuk perubahan itu saya mengenal anak, terus saya jadi anak itu jadikan dia sahabat. Pertama jadikan sahabat sehingga dia tidak takut, tidak canggung. Ketika dia ingin berubah, tapi kalau saya gini terus, takutlah anak mau berubah. Jadi saya lihat anak dulu, terus mau adakan perubahan, saya jadikan dia sahabat dulu. Teman bicara, kenapa kok begini, sehingga kok jauh, kok tidak bisa begini. Saya kenal, cari tahu dulu. Setelah saya cari tahu, baru, oh langkah ini yang bisa membuat anak berubah. Seperti begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita tapi kolaborasinya itu kita menganggap anak itu juga sebagai sahabat kita. Iya. Kemudian ada kerjasama orang tua dan tentunya kepala sekolah serta guru. Baru kita bisa memperbaiki. Iya benar. Kita bisa memperbaiki. Sehingga perubahan itu bisa terjadi. Pertanyaan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kelompok ini. Kelompok ini. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia
Merdeka belajar wujud yang nyata.